POV dari kalian nih. Kalian tuh setuju atau enggak sih? Misal hidup tenang, work life balance, tapi gaji 3 juta doang. Oke, yang pertama dari Indri dulu. Gimana Indri? Kalau dari gue, Iya, pengeluarannya. Waduh, makan di sini aja minimal 20-30 ribu tuh. minimal banget itu. Minimal banget kan. Kalau di daerah bisa Iya. Farhan gua ajak ke Surabaya. Makan nasi goreng masih ada 10 ribu loh. Kalau 100 juta kok kita harus bisa spatula sih? Selamat datang di Ngobrolin Soal Duit. bersama siapa kita? Yang di sebelah kiri Farhans. Farhan, yang di sebelah kanan Indri. asik. Ini berdua kita Gen Z semua. Sama dia gue Gen Z. Ngaku-ngaku. Gue sebenarnya perawihan. Gue kan 95 kan. Lu gak tahu siapa yang Gen Z boomer. Iya, gue juga. Lu gak tahu siapa yang nurunin Soeharto dulu. Gak tahu itu baru lahir itu. Oh baru lahir. 98. Oh iya. Nah kali ini kita mau bahas POV dari teman-teman Gen Z nih, ya kan. Kemarin tuh sempet rame tuh di sosmed, ya kan. Apa? Ada yang lagi rame banget, yaitu ada orang yang gajinya 9 juta tinggal di Jakarta yang sangat padat merayap ini. Dia memilih untuk hidup tenang di Jogja bukan asal, gajinya jadi 3 juta. Jauh banget ya. Lumayan kan? Nah, ini gue mau tanya POV dari kalian nih. Kalian tuh setuju atau enggak sih? Misal hidup tenang, work life balance, tapi gaji 3 juta doang. Oke, yang pertama dari Indri dulu. Gimana Indri? Kalau dari gue, Iya. tergantung nggak di Jogja tuh ada apa? Gue apakah sudah punya rumah? Apakah sudah punya harta di sana? Tapi kalau kosong ya mending gue tetap di Jakarta sih. Di Jakarta ya? Iya, memang. Punya aset mau. Ya, tergantung. Yang penting asetnya itu bergerak kan. Aset yang bergerak. Iya. Kami nggak cuma 3 juta doang. Oh, jadi lu ada side job gitu. Entah itu dari investasi ataupun ya misalnya sewa apartemen dan lain-lain kayak gitu. Oh. Tapi kalau gue ngedrop gaji dari 9 ke 3 terus gue hidup dan harus dengan gaji itu kayak nggak mau dah. Soalnya Tapi ini kan Iya, di sana iya. jauh lebih murah kan biaya hidupnya. iya. Ya nggak nyampe 3 juta. Mungkin 1 juta udah bisa buat 1 bulan misal. Buat beli makanan yang lain-lain gimana? Tapi temen-temen gue yang di sana gajinya sekitar 2 juta. Tapi katanya biaya hidupnya juga Tinggi. pas-pasan 2 juta. Pas-pasan. Iya. Tapi bukannya UMR-nya memang 2 jutaan ya? Ya UMR-nya doang kan, tapi biaya hidupnya tetap sama aja tahu. Itu biaya hidup apa emang lifestyle? Setahu gue ya temen gue mention tuh biaya hidupnya emang cukup tinggi juga. Itu di mana? Jogja. Iya di Jogja. Oh. Kalau di Jogja itu ini nggak sih? Kan misal kalau di kopi di Jakarta ya sekitar mulai dari ribuan kata lah. 30 lah ya, 20-30. Untuk UMR yang 5 juta kan. Ya. Kalau di Jogja UMR-nya 2 juta harusnya kopi 10 ribuan dong. Ya Ada. ada sih katanya ya. 10 Cuma nggak tahu. 10.000 ke kopi jago ya. Gue aja. Oke, itu kan dari sudut pandang Indri nih. Kalau lu Han, gimana? Misal gak dulu awalnya 9 juta nih. Terus tiba-tiba lu di Jogja 3 juta. Lu gimana Han? Demi ketenangan gimana? Gue sebenarnya pengen kontra sih. Kontra. Kayaknya gue pengen deh dengan hiruk pikuknya Jakarta ya. Dari 9 juta dongkrak ke 3 juta, hidup di Jogja lebih tenang. Kayaknya oke sih. Oke. Kenapa begitu? Karena gue mikir kalau kita gaya kerja di Jogja, mungkin ini 3 juta di Jogja itu kayak nggak terlalu sibuk di Jakarta nggak sih? Misalnya gue punya waktu yang banyak, gue bisa ngebangun channel sendiri, bikin freelance sendiri. Kayaknya menarik deh untuk itu. Oh, oke. Berarti kayaknya pace-nya nggak seperti di Jakarta, tapi di Jogja ini lebih slow. Tujuannya untuk bisa dapetin freelance ataupun job-job yang lain, semisal jadi konten kreator, di samping konten kreator gitu kan maksudnya Han? Maksud gue gitu sih.
Ya kalau bisa gue ngincernya ini sih, karena waktunya udah luang kan, gue ngincer yang freelance di luar negeri sih, yang US dollar, yang di Fiverr gitu-gitu ya. Pengennya kayak gitu. Jadi harapannya kerja tetap 3 juta terus sambil side joban, tapi side joban dari luar negeri. Iya. Dan kayaknya harusnya dari side job yang lebih banyak gak sih kalau itu? Benar-benar. Ya. Kayaknya kayak gitu. Soalnya waktunya cukup luang. Kalau di Jakarta sendiri kan misal berangkat nih, masuk jam 8. Kan biasanya berangkat tuh jam 6 atau jam 7 kan. Soalnya OTW-nya aja 2 jam. Iya. Kita kan tuanya tua di jalan nih gitu. Ya lagi, belum lagi jadi pepes tuh dia. Berpens. Transit di Manggarai. Masih di Manggarai. Aduh, iya lagi. Kalau gue sebenarnya sama kayak Farhan. Jadi gue prefer mending hidup di daerah, tapi ada tapinya. Sebenarnya perpaduan antara Farhan sama Indri juga sih. Jadi kalau gue fokusnya investasi sama dana daruratnya udah ada dulu, Baru pindah. gitu. Jadi seenggaknya udah ada bekal sama udah ada aset gitu. Baru gue pindah ke daerah yang lebih slow. Jujur Pak ya, di Jakarta capek. Jujur ya, gue ngerasa capek. Soalnya kemana-mana waktunya. Benar. Weekend tuh misal kalau kita nggak keluar kota, pengeluarannya waduh, makan di sini aja minimal 20-30 ribu tuh, Minimal banget itu. minimal banget kan. Kalau di daerah bisa Iya. Farhan gua ajak ke Surabaya, makan nasi goreng masih ada 10 ribu loh. Serius? Enak banget itu. Ya kan Oh, iya. begini kan, beli 30 ribu nasi goreng 2, mie goreng 1. Iya kan, gimana nggak ngiri coba dengan orang-orang daerah. Tapi ya mungkin ini kan POV kita ya. Jadi nanti Finpolz punya pendapatnya sendiri lagi kan, kayak Gini gitu. Mas, kan lo bilang lo udah punya aset. Kalau ya, Kalau target lo berapa sih? Udah punya aset ada berapa M atau berapa ratus juta gitu? kalau gue sih ukuran gue ya, dana darurat gue udah nutup 6 bulan gaji. 6 bulan, bukan 6 bulan gaji, 6 bulan pengeluaran. Terus ditambah investasi cepet udah cukup. 100 juta udah cukup sama dana darurat. Itu kan buffer yang lumayan tuh. Dan juga asuransi, proteksi dan yang lain-lainnya juga udah cover. Jadi pas pindah nggak kaget juga gitu. Iya. Kalau gitu sih. Jadi kayak kita udah bisa menikmati hidup gitu loh, nggak kayak kita tuh hidup itu untuk bekerja atau kerja untuk hidup sih. Gitu sih yang gue lihat tuh. Bener nggak? Hidup untuk self reward. Self reward. Banget. Kalian gengsi semua. Kalian berapa sih? 98. Lah sama ya kita. Wah, 98, gue 95. Emang kita peralihan sih. Jadi kalian tuh gengsi-gengsi yang awal ya. Ya, yang itu. Kalau gue milenial yang akhir mau ke gengsi. Jadi gue sedikit kayak kalian lah ya. Kalau yang bapak di belakang itu udah milenial tuh. Sedikit kolot itu ya. Oke. Tadi lo bilang 100 juta ya? Ya, 100 juta. Dasarnya 100 juta itu apa? 100 juta ya. Dukung aja. Iya. Kalau 100 juta kok kita rebutan spatula sih? Kayak jabat kita rebutan kursi DPR gitu. Jadi kenapa 100 juta? Karena gua ngerasa yang penting itu di buffernya atau di proteksinya yang utama ya kalau gua. Karena kan kita nggak mungkin misal nih pindah ataupun kenapa-napa, gua ngambil investasinya itu nggak mungkin. Jadi yang sebenarnya yang gua utamain tuh proteksinya sama dana daruratnya. Nah, menurut gua dana darurat di Jakarta yang tadi kan anggap aja 9 juta tuh. Pengeluarannya kan lebih di bawah kan. Anggap aja 9 juta dikali 6 bulan berapa tuh? 9 kali 6 9 kali 6. 54. Terus ditambah proteksi. Proteksi semisal asuransi kesehatan gua udah ada. Asuransi jiwa gua juga udah ada gitu kan. Otomatis itu kan sudah mengcover tuh, ya kan. Terus ditambah sama investasi. Investasi kan udah jalan, tinggal nambah-nambahin lagi gitu. Dan kita ketika tinggal di Jogja ataupun di daerah kan otomatis lifestyle kita kan menurun tuh. Gitu. Itu sih kalau gue kalau 100 juta. Tapi ya disclaimer juga ya, itu masih belum punya rumah ya. Tapi kan rumah di daerah lebih murah. Bener gak sih? Nggak tahu. Emang iya? Iya. Kayak harusnya dari harga tanah jauh lebih murah
di daerah kan. Iya. Ah, 100 juta, 200 juta yang pinggir-pinggir Jogja masih dapat itu. Tapi itu darurat untuk sendiri atau udah berkeluarga, Kak? Oh. Nah, Kayak ngitung juga ya. ngitung buat sendiri nggak sih? Kalau itu masih gue sendiri sih sejujurnya. nah, Kalau sama bini gue paling ya kita sih belum hitung sih berapa. Nah, itu PR-nya kalau semisal kita bukan PR sih, maksudnya tanggung jawab ketika sudah menikah. Kalau kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri, misalkan tadi kan bilang ada aset yang bergerak gitu ya. Aset yang bergerak itu kayak gimana dan harus berapa dulu untuk bisa pindah? harus berapanya menurut gue di atas 100 ya. Jadi kayak ya even income gue 3 juta tapi gue masih dapat income yang lain gitu loh. Kayak misalnya Udah gede gitu. misalnya entah apartemen gue misalnya ada 2 atau 3 yang Buset. Banyak gitu. banget ya, Dan berarti. itu penting Kak di indis ekonomi. Indis ekonomi emang sih. Tapi dari case kita ini berarti kan kita sebenarnya udah ngitung kali ya untuk berpindah ke tempat yang lebih slow pace gitu. Berarti kita udah ada persiapan dulu gitu kali ya. Iya betul. Jadi nggak asal langsung balik gitu ya. Betul. Bener. Kalau lu kan tadi kan lu mikirnya ya di daerah sambil kerja tapi sambil freelance gitu. Berarti Freelance. harapan lu income lu nggak cuma dari kerjanya 3 juta itu tapi ada dari freelance juga dong. Betul. Harapannya ya, pengennya itu udah punya aset 1M. Kenapa? Ya, kenapa 1M? Karena kayaknya itu minimal buat gampang diputerin sih menurut gue, bisa buat ke bisnis. Atau enggak kalau gue pengen low risk banget ya, mungkin di obligasi yang returnnya mungkin bisa 7% ya. Nah, itu kayaknya 1M. 7% dari 1M berapa ya? Kayaknya udah bisa UMR nggak sih? UMR Jakarta? Udah. 1M. Iya sih, 7%. 1M kan 1%-nya kan 10. 10 juta, 7% berarti. ya 70 juta. 70 juta kan per tahun tuh. 70 dibagi 12 berapa itu? 70 bagi 12. Aduh, 5 jutanya 60. ya 5 jutaan kan. Ya itu kan udah lumayan kan. Berarti lu kan di Jakarta fokus lu adalah nyari duit sampai 1M baru lu pindah. Iya. Dan juga gue harus ini sih, ada cover asuransi kesehatan juga. Oh. Biar terproteksi ya. Iya. Iya, kebanyakan ya yang teman-teman gue juga untungnya dia di ini sih di BUMN teman-teman gue ya. Terus kemarin dia karena overwork, bisa ya BUMN overwork ya. Iya. Cuma di bagian IT jadi ya lumayan overwork, terus tiba-tiba drop. Terus dia untungnya dia di cover kan untuk asuransi kesehatan. Pas gue lihat billnya itu untuk di Jakarta ya, di rumah sakit Jakarta ya, itu tembus 40 jutaan kalau nggak salah. Buset, Wih. lumayan juga ya. Iya. Itu untuk proteksi yang oke banget Nah sih itu minimal udah ada itu sih menurut gue. Oh, oke. Nah, lu nih, Henry, gue mau ada pertanyaan karena kan lu kan cewek kan di sini, Azik. Kalau semisal pasangan lu nanti ngajak lu pindah kota Kemana? dari Jakarta, misal kisah ke Jogja. Jogja kan juga gede juga kan, Iya. gitu. Lu mau kagak? Jadi ODGJ. Di Jogja. Orang dari di Jogja. Tergantung apa ini? Tergantung lifestyle gue, yang penting nggak berubah aja dah kalau udah di sana. Oh, oke. Gitu. Jadi yang sudah di sini makin di sini ya, Mbak? Kan udah dihidupi suami. Oh iya, Ya kan? Jadi lifestyle gue nggak boleh berubah dong. Bener. Oh, berarti dan tadi standar yang lu kasih tadi kan minimal udah ada A, B, C, D, E, baru pindah ke daerah. Betul. Jadi saat ini kita masih di Jakarta. Kita maksimalin untuk nyari duit dan ngatur duit. Kalau kita udah oke, baru kita pindah ke luar Jakarta. Betul. Ke daerah biar bisa slow living. Slow living. Gitu ya, guys. Iya benar. Oke. Ini teman-teman kalau ada topik-topik yang menarik silakan komen di bawah biar kita bisa ulas setiap minggunya. Betul. Benar, biar kita Produktif banget nih. produktif banget Ya, ya, biar konten kita banyak karena kita ini Gen Z nih ya. Iya Gengsi banget nih. nih. Konten nih kita. Iya, jadi biar kalian Gen Z atau gen-gen setelahnya biar
lebih melek finansial gitu, biar prepare gitu ya, punya aset yang gede, gak keburu-buru dalam menentukan pilihan-pilihan ataupun berinvestasi. Ya, nggak self reward terus. Nggak self reward terus, Gitu. nggak duitnya ibaratnya diputar-putar agar lebih maksimal. Betul. Gitu. Nah, untuk konten yang pertama ini kita akhiri dulu. Terima kasih Vinpols yang udah dengerin. Jangan lupa dengerin kita terus. Nanti akan ada di YouTube, Spotify dan yang lain-lainnya. Instagram, TikTok. Ada di Instagram. Lupa follow. Jangan lupa follow. Thank you semua. Bye.